Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Fitriana Dewi dengan NPM 257833128. Saya dari kelas 1D. Saya akan menjelaskan tentang produser. Produser. Produser dalam pemrograman menunjuk kepada blok kode yang terorganisir untuk menjalankan serangkaian instruksi tertentu. Sering digunakan tuh dalam paradigma pemrograman prosedur seperti bahasa C atau Pascal. Prosedur ini mirip sama fungsi, tapi biasanya tidak mengembalikan nilai. Dan tujuannya itu tuh untuk memisahkan logika pemrograman menjadi bagian-bagian dapat dipanggil berulang kali secara rinci. Prosedur ini didefinisikan dengan nama parameter input dan tubuh kode yang berisi pernyataan-pernyataan yang kemudian dia tuh dapat dipanggil dari bagian utama program. Konsep ini tuh memungkinkan modularitas di mana kode bisa dibagi menjadi unit-unit kecil yang mudah dikelola, sehingga memudahkan debugging dan pemeliharaannya. Prosedur juga mendukung penggunaan variabel lokal yang hanya ada selama eksekusi prosedur tersebut, mencegah konflik dengan variabel global. Namun, dalam konteks yang lebih luas, prosedur dapat merujuk pada prosedur dalam sistem operasi yang algoritma, seperti prosedur sortir atau pencarian, yang mengikuti langkah-langkah terstruktur untuk mencapai hasil. Habis itu, kelebihan utama dari penggunaan prosedur itu kemampuannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan keterbacaan kode. Dengan memisahkan tugas-tugas kompleks menjadi prosedur yang lebih kecil, programmer dapat menghindari pengulangan kode, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan memudahkan pembaruan. Prosedur juga memungkinkan penggunaan parameter yang membuat kode lebih fleksibel. Dan dapat digunakan kembali di berbagai konteks, seperti kayak di laut atau kondisi yang berbeda gitu. Habis itu selain itu tuh dalam pemrograman scheduler itu, prosedur itu membantu dalam debugging karena masalah dapat diisolasi ke bagian tertentu, dan mereka tuh mendukung pemrograman top down gitu kan, di mana masalah besar dipecahkan menjadi submasalah yang lebih sederhana. Hal ini sangat berguna dalam proyek besar di mana kolaborasi tim memerlukan struktur jelas, serta dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan skalabilitas. Karena prosedur itu dapat dengan mudah diperluas, dimodifikasi tanpa mengganggu bagian lain dari program. Meskipun memiliki keuntungan, prosedur juga tuh memiliki kekurangan, terutama dalam konteks pemrograman. Prosedur seringkali mengandalkan variabel global yang dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan, gitu kan. Seperti perubahan nilai yang tidak terduga dari luar prosedur. Ini membuat kode rentan terhadap bug atau sulit untuk dipelihara dalam proyek besar. Selain itu, dalam paradigma prosedur tidak ada konsep objek atau kelas, sehingga susah untuk mempresentasikan entitas dunia nyata yang kompleks, seperti objek dengan atribut dan perilaku yang lebih mudah ditangani oleh pemrograman berorientasi objek. Prosedur juga dapat menyebabkan overhead dalam hal performa, terutama jika sering digunakan dengan parameter besar, dan mereka tuh kurang mendukung abstraksi tingkat tinggi, sehingga programmer itu harus menangani detail implementasi secara manual. Akibatnya dalam aplikasi ini memerlukan pemodelan data yang rumit atau kolaborasi antar komponen. Prosedur itu mungkin karena
kurang efisien dibandingkan dengan pendekatan lain seperti fungsi atau metode dalam OOP. Lalu yang kedua itu ada fungsi. Fungsi dalam pemrograman itu tuh adalah blok kode yang terorganisir dan dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu dengan kemampuan menerima input melalui parameter dan mengembalikan nilai sebagai output. Lalu berbeda dengan prosedur, dia tuh biasanya tidak mengembalikan nilai. Fungsi dirancang untuk menghasilkan hasil yang dapat digunakan dalam ekspresi atau perhitungan yang lebih lanjut. Dia tuh secara rinci, fungsi itu didefinisikan dengan tipe data kembalian, nama, terus tuh parameter dan input dan tubuh kode yang berisi pernyataan-pernyataan. Konsep ini tuh mendukung modularitas di mana kode dibagi menjadi unit-unit kecil, itu dapat dipanggil berulang kali dia tuh, sehingga memudahkan pengembangan, debugging dan juga pemeliharaan fungsi program tersebut. Fungsi juga menggunakan variabel lokal untuk menghindari konflik dalam variabel global dan dalam konteks yang lebih luas. Fungsi dapat merujuk pada fungsi matematika atau algoritma seperti fungsi faktorial, habis itu atau pencarian biner yang mengikuti langkah-langkah terstruktur untuk menghasilkan output berdasarkan input. Kelebihan utama dari penggunaan fungsi itu kemampuannya tuh untuk meningkatkan efisiensi, habis itu keterbacaan dan reusabilitas kode. Dengan mengembalikan nilai, fungsi itu memungkinkan hasil perhitungan atau operasi yang digunakan langsung dalam ekspresi gitu kan, seperti dalam rumus matematika atau kondisi logika, sehingga mengurangi kebutuhan untuk kode tambahan. Parameter input itu membuat fungsi fleksibel dan dapat digunakan kembali di berbagai konteks seperti dalam looping atau fungsi lain gitu, serta membantu dalam debugging karena masalah dapat diisolasikan. Terus dalam pemrograman fungsional dan prosedural, fungsi memfasilitasi pemrograman top down, di mana masalah besar dipecah menjadi submasalah yang lebih sederhana. Sangat berguna untuk proyek besar, habis itu kolaborasi tim dan skalabilitas, karena fungsi dapat dengan mudah diperluas dan dimodifikasi tanpa mengganggu bagian lain dari program. Meskipun memiliki banyak keuntungan, fungsi juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Habis itu terutama dalam konteks pemrograman yang kompleks. Salah satu kekurangan utama adalah itu tuh potensi overhead dalam performa, karena setiap pemanggilan fungsi melibatkan penyimpanan konteks seperti stub frame yang dapat memperlambat eksekusi terutama jika fungsi dipanggil secara rekursif atau dengan parameter besar. Fungsi juga dapat menyebabkan kompleksitas tambahan jika tidak dikelola dengan baik. Seperti dalam kasus rekursi yang tidak dikelola dengan baik, rekursi yang tidak terbatas yang dapat menyebabkan stack overflow. Habis itu selain itu dalam paradigma prosedural murni, fungsi kurang mendukung
enkapsulasi data yang kuat, sehingga masih rentan terhadap efek samping yang dari variabel global. Meskipun lebih baik daripada prosedur, fungsi juga dapat juga mungkin kurang efisien untuk tugas-tugas sederhana yang tidak memerlukan pengembalian nilai dan dalam aplikasi yang memerlukan pemodelan objek kompleks. Fungsi mungkin kurang intuitif dibandingkan dengan metode dalam pemrograman berorientasi objek. Akibatnya dalam skenario tertentu, penggunaan fungsi dapat meningkatkan kompleksitas kode dan memerlukan pemahaman lebih mendalam tentang manajemen memori dan alur kontrol. Lalu yang ketiga itu ada rekursif dalam pemrograman. Itu tuh adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa. Konsep ini didasarkan pada prinsip matematika dan algoritma seperti dalam kasus faktorial atau deret Fibonacci, di mana solusi untuk masalah besar bergantung pada solusi untuk masalah kecil yang lebih kecil secara rinci. Sebuah fungsi rekursi memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama kasus dasar atau base case yang menghentikan rekursif untuk mencegah loop yang tak berujung, dan kasus rekursif yang memanggil fungsi itu sendiri dengan input yang lebih sederhana. Rekursif memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks seperti traversal pohon atau pencarian struktur data hierarkis, dan sering digunakan dalam bahasa pemrograman fungsional seperti Haskell atau dalam algoritma seperti quicksort dan matrix-sort. Namun, rekursi memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang alur eksekusi karena setiap pemanggilan menambah lapisan stack yang dapat mempengaruhi performa memori. Kelebihan utama dari rekursif itu tuh kemampuannya untuk menyederhanakan kode dan membuatnya lebih elegan serta mudah dipahami. Untuk masalah yang bersifat rekursif secara alami, seperti struktur data pohon atau masalah matematika yang melibatkan pengulangan, dengan menggunakan rekursif, programmer itu dapat menghindari kayak penggunaan loop eksplisit, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan fokus pada logika inti yang mendukung prinsip drag and conquer, di mana masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang identik. Rekursif juga memungkinkan implementasi algoritma yang lebih intuitif seperti dalam pencarian biner atau penyelesaian kayak Tower of Hanoi, di mana setiap langkah rekursif mencerminkan langkah-langkah alami dari masalah tersebut. Selain itu, dengan bahasa pemrograman yang lebih murni, memudahkan debugging karena setiap pemanggilan dapat dilakukan secara bertahap dan memungkinkan optimasi seperti memoization dan untuk menghindari perhitungan ulang, sehingga meningkatkan efisiensi dalam kasus tertentu. Hal ini sangat berguna dalam pengembangan algoritma yang kompleks dan dalam pendidikan pemrograman karena membantu memahami konsep abstrak yang dengan cara yang lebih visual dan logis. Meskipun rekursi memiliki kelebihan dan menyederhanakan kode, dia juga memiliki kekurangan signifikan yang dapat mempengaruhi performa dan keamanan program. Salah satu kekurangan utama dari kekurangan utamanya itu adalah resiko stack overflow, di mana pemanggilan rekursif yang terlalu dalam dapat melebihi batas memori stack, menyebabkan program crash, terutama kalau pakai bahasa C atau Java yang memiliki batas stack yang ketat.
Rekursif juga seringkali kurang efisien dalam hal waktu dan ruang dibandingkan dengan iterasi. Karena setiap pemanggilan penambahan overhead untuk menyimpan konteks seperti variabel lokal dan alamat kembali yang dapat menyebabkan konsumsi memori yang tinggi dan waktu eksekusi yang lebih lama dan masalah besar. Karena itu rekursi dapat sulit dipahami dan didebug terutama bagi pemula karena alur eksekusi yang tidak linier yang memerlukan pemikiran rekursi yang mendalam serta rentan terhadap kesalahan seperti lupa menemukan kasus dasar yang benar yang dapat menyebabkan loop yang tak berujung. Dalam aplikasi praktis, rekursif mungkin tidak cocok untuk masalah yang memerlukan optimasi performa tinggi, seperti dalam sistem embedded atau aplikasi real time, dan seringkali digantikan oleh pendekatan interaktif untuk menghindari kompleksitas tambahan. Akibatnya, penggunaan rekursi memerlukan pertimbangan hati-hati terhadap batasan bahasa pemrograman dan sumber daya sistem. Lalu yang ketiga itu ada rekursif dalam pemrograman. Itu tuh adalah teknik di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa. Konsep ini didasarkan pada prinsip matematika dan algoritma seperti dalam kasus faktorial dan atau deret Fibonacci, di mana solusi untuk masalah besar bergantung pada solusi untuk masalah kecil yang lebih kecil secara rinci. Sebuah fungsi rekursi memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama kasus dasar atau base case yang menghentikan rekursif untuk mencegah loop yang tak berujung, dan kasus rekursif yang memanggil fungsi itu sendiri dengan input yang lebih sederhana. Rekursif memungkinkan penyelesaian masalah yang kompleks seperti traversal pohon atau pencarian struktur data hierarkis, dan sering digunakan dalam bahasa pemrograman fungsional seperti Haskell atau dalam algoritma seperti quicksort dan mergesort. Namun, rekursi memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang alur eksekusi karena setiap pemanggilan menambah lapisan stak yang dapat mempengaruhi performa memori. Kelebihan utama dari rekursif itu tuh kemampuannya untuk menyederhanakan kode dan membuatnya lebih elegan serta mudah dipahami. Untuk masalah yang bersifat rekursif secara alami, seperti struktur data pohon atau masalah matematika yang melibatkan pengulangan, dengan menggunakan rekursif, programmer itu dapat menghindari kayak penggunaan loop eksplisit, sehingga kode menjadi lebih ringkas dan fokus pada logika inti yang mendukung prinsip drag and conquer, di mana masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang identik. Rekursi juga memungkinkan implementasi algoritma yang lebih intuitif seperti dalam pencarian biner atau penyelesaian kayak Tower of Hanoi, di mana setiap langkah rekursif mencerminkan langkah-langkah alami dari masalah tersebut. Selain itu, habis itu dengan bahasa pemrograman yang lebih murni, memudahkan debugging karena setiap pemanggilan dapat dilakukan secara bertahap dan memungkinkan optimasi seperti memoization dan untuk menghindari perhitungan ulang, sehingga meningkatkan efisiensi dalam kasus tertentu. Hal ini sangat berguna dalam pengembangan algoritma yang kompleks dan dalam pendidikan pemrograman karena membantu memahami konsep abstrak yang dengan cara yang lebih visual dan logis. Meskipun rekursi memiliki kelebihan dan
menyederhanakan kode, dia juga memiliki kekurangan signifikan yang dapat mempengaruhi performa dan keamanan program. Salah satu kekurangan utama dari resiko kekurangan utamanya itu adalah resiko Stack Overflow, di mana pemanggilan rekursif yang terlalu dalam dapat melebihi batas memori stack, menyebabkan program crash, terutama kalau pakai bahasa C atau Java yang memiliki batas stack yang ketat. Rekursif juga seringkali kurang efisien dalam hal waktu dan ruang dibandingkan dengan iterasi, karena setiap pemanggilan penambahan overhead untuk menyimpan konteks seperti variabel lokal dan alamat kembali yang dapat menyebabkan konsumsi memori yang tinggi dan waktu eksekusi yang lebih lama dan masalah besar. Karena itu rekursif dapat sulit dipahami dan didebug, terutama bagi pemula, karena alur eksekusi yang tidak linear yang memerlukan pemikiran rekursif yang mendalam, serta rentan terhadap kesalahan seperti lupa menentukan kasus dasar yang benar, yang dapat menyebabkan loop yang tak berujung. Dalam aplikasi praktis, rekursif mungkin tidak cocok untuk masalah yang memerlukan optimasi performa tinggi, seperti dalam sistem embedded atau aplikasi real time, dan seringkali digantikan oleh pendekatan interaktif untuk menghindari kompleksitas tambahan. Akibatnya, penggunaan rekursif memerlukan pertimbangan hati-hati terhadap batasan bahasa pemrograman dan sumber daya sistem. Lalu yang keempat itu ada sequential search, atau lebih dikenal juga itu linear search, yaitu adalah algoritma pencarian yang sederhana bekerja dalam memeriksa setiap elemen dalam array atau daftar satu persatu secara berurutan hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai daftar akhir daftar. Algoritma ini dapat memerlukan data yang diurutkan dan dapat digunakan pada struktur data apapun seperti array, habis itu linked list, atau bahkan file. Secara rinci dan dalam implementasi, algoritma dimulai dari indeks pertama membandingkan elemen dengan nilai target dan bergerak ke indeks berikutnya jika tidak cocok. Sequential search cocok untuk daftar kecil atau ketika data tidak terurut, dan sering digunakan sebagai dasar untuk algoritma pencarian lainnya. Namun dalam konteks pemrograman, efisiensinya bergantung pada posisi elemen target. Jika di akhir daftar, waktu pencarian maksimal. Kelebihan utama dari sequential search itu tuh kesederhanaannya dan fleksibilitasnya. Karena algoritma ini mudah diimplementasikan tanpa memerlukan data yang diurutkan, sehingga cocok untuk memerlukan data yang diurutkan, sehingga cocok untuk berbagai jenis struktur data seperti array, dinamis, dan linked list. Algoritma ini juga tidak memerlukan ruang tambahan yang signifikan, hanya memerlukan variabel loop dan pembanding, sehingga efisien dalam hal memori. Sequential search itu sangat berguna untuk daftar kecil atau ketika pencarian dilakukan sekali saja, karena tidak ada overhead untuk mengurutkan awal dan dapat digunakan pada data yang berubah-ubah. Selain itu, dapat dalam skenario di mana elemen target berada di awal daftar, performanya sangat cepat, dan algoritma ini mendukung pencarian pada data yang tidak homogen seperti string atau objek kompleks tanpa modifikasi besar. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi sederhana atau sebagai bagian dari algoritma yang lebih kompleks, seperti dalam pencarian linear pada database kecil. Meskipun sederhana, sequential search itu memiliki kekurangan signifikan dalam hal efisien waktu, terutama pada daftar besar, karena kompleksitas waktunya itu dalam
dalam kasus terburuk, di mana n adalah jumlah elemen, sehingga waktu pencarian dapat menjadi sangat lambat jika elemen target berada di akhir daftar. Algoritma ini tidak efisien untuk data yang sering dicari atau dapat dalam aplikasi real time karena tidak memanfaatkan data yang terurut untuk mempercepat proses. Selain itu, sequential search itu rentan terhadap performa buruk pada data yang tidak terdistribusi secara merata. Dan dalam kasus terburuk, ia memeriksa semua elemen yang dapat menyebabkan bottleneck dalam sistem dengan sumber daya terbatas. Dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya, sequential kurang optimal untuk skala besar dan tidak mendukung optimasi seperti paralelisme, sehingga seringkali digantikan oleh metode lebih canggih dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yang terakhir itu ada binary search, adalah algoritma pencarian efisien yang bekerja pada array atau daftar yang telah diurutkan dengan cara membagi daftar menjadi dua bagian secara berulang hingga menemukan elemen target atau menyimpulkan bahwa elemen tersebut tidak ada. Algoritma ini menggunakan pendekatan define and sequential, di mana pada setiap langkah elemen tengah dibandingkan dengan target dan pencarian dilanjutkan ke subdaftar kiri atau kanan berdasarkan hasil perbandingannya secara rinci dalam implementasi rekursif atau iteratif dalam iteratif. Binary search itu sangat efektif untuk data terurut dan sering digunakan dalam data pada array atau pohon pencarian biner dengan kompleksitas waktu di mana n adalah jumlah elemen. Kelebihan utama dari binary search itu adalah efisiensinya yang sangat tinggi dengan kompleksitas waktu yang membuatnya jauh lebih cepat daripada sequential search untuk data besar karena jumlah perbandingannya yang berkurang drastis dan setiap iterasi. Algoritma ini memanfaatkan data yang terurut sehingga cocok untuk aplikasi di mana pengurutan awal dapat dilakukan seperti dalam database terindeks atau sistem pencarian cepat. Binary search itu juga sederhananya untuk diimplementasikan dalam bentuk iteratif, menghindari resiko stack overflow yang mungkin terjadi dalam versi rekursif dan dapat digunakan dalam berbagai tipe data yang dapat dibandingkan. Selain itu, algoritma ini mendukung optimal seperti tambahan yang signifikan dan sangat berguna dalam algoritma terkait seperti pencarian dan dalam pohon biner, sehingga meningkatkan performa keseluruhan dalam pengembangan perangkat lunak yang memerlukan akses data cepat. Meskipun efisien, binary search itu memiliki kekurangan yang terkait dalam persyaratan data yang ketat. Karena algoritma ini sangat berfungsi pada daftar yang telah diurutkan, yang memerlukan langkah pengurutan awal dalam kompleksitas, yang dapat mahal untuk data dinamis atau sering berubah. Algoritma ini juga tidak cocok untuk struktur data seperti linked list, di mana akses acak tidak efisien karena memerlukan indeks untuk membagi daftar. Dalam versi rekursif binary search rentan terhadap stack overflow untuk daftar yang sangat besar. Meskipun versi iteratif mengatasi ini, selain itu binary search kurang fleksibel untuk data yang tidak terurut atau ketika pencarian melibatkan elemen duplikat, karena mungkin tidak menemukan semua kemunculan dan performanya dapat terganggu oleh kesalahan pembuatan dalam penghitungan indeks. Pada bahasa pengurutan akibatnya dalam aplikasi di mana data tidak terstruktur dan pengurutan tidak praktis, binary search kurang optimal dan seringkali digantikan oleh metode lain. Cukup sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.